Pertama kali saya berjumpa dengan beliau silaturahmi, beliau mengatakan ya nanti kita bahas. Berjalan waktu kurang lebih setahun tidak ada perkembangan. Setahun, Bang? Hampir setahun tidak ada perkembangan. Sahabat Banten Podcast, salam sehat selalu. Untuk bincang-bincang kali ini, saya akan coba arahkan sahabat pada caption layar TV di Banten Podcast. Ada satu judul berita yang menggelitik sekaligus harus kita cermati. BNNP Banten tagih janji gubernur soal balai rehabilitasi narkoba. Dan sudah hadir bersama kita Brigjen Pol Henry Marpaung SH, Kepala BNN Provinsi Banten. Apa kabar, Bang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar alhamdulillah sehat walafiat. Nah, Bang, ini agak serius ini bincang-bincangnya nih. Jadi ketika baca judul ini, saya berpikir ada janji yang nggak dituntaskan dan pasti ada dampak atas janji itu. Apalagi kalau bicara narkoba. Bang, apa sih urgensi dari Balai Rehabilitasi Narkotika? Baik, terima kasih. Para pendengar sekalian, para broadcast Banten Podcast, Banten Podcast, Bang. Banten Podcast. Sebelum kita masuk pada materi Balai Rehabilitasi ini, mari kita dulu sepakati memahami terkait dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di Provinsi Banten. Provinsi Banten terdiri dari 8 kabupaten kota. Jumlah penduduknya kurang lebih sekitar 13 juta. Nah, dari 13 juta ini berdasarkan data yang kita terima dari BNNRI yang dikelola oleh Puslidatin bekerja sama dengan para stakeholder terkait dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di Provinsi Banten sudah sangat mengkhawatirkan. Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden kita, Indonesia Darurat Narkoba. Oleh karena itu, Banten 8 kabupaten kota ini yang terdata di Puslidatin kita pada tahun 2019. Saat ini sudah tahun 2022, tentunya 3 tahun yang lalu. Di mana data yang kita dihimpun oleh Puslidatin yang terpapar pernah mencoba dan pengguna narkotika di 8 kabupaten kota ini di Banten itu berjumlah sekitar 43.000 orang. 43.000. Nah, kalau kita melihat jumlah 43.000 orang ini bukan jumlah yang sedikit tentunya. Yeah. Nah, yang jadi pertanyaan, 43.000 orang ini mau kita apakan? Yeah. Pertanyaannya itu, mau kita apakan? Kita selamatkankah atau kita biarkan saja? Terkait dengan apa yang menjadi harapan bangsa ini tentunya generasi muda ataupun generasi penerus kita yang merupakan harapan bangsa untuk meneruskan mengisi kemerdekaan ini. Kalau generasi muda kita ataupun masa generasi yang produktif terpapar narkoba, tentunya para generasi muda ataupun generasi yang produktif ini tidak menjadi harapan. Sebab dampak buruk daripada penyalahgunaan narkotika itu ada 4 dampaknya. 1, dampak terhadap fisik. 2, dampak terhadap psikis. Dampak juga terhadap ekonomi secara individual maupun secara umum. Dan yang keempat, dampak hukum. Tentunya para penyalahguna akan berhadapan dengan hukum. Yeah. Nah, ini kalau kita melihat daripada begitu mengkhawatirkannya narkotika dan obat-obatan ini terhadap penyalahgunaan dan penyebarannya, tentunya kita harus mengambil langkah-langkah
langkah yang kita lakukan adalah preemptif, preventif, dan represif. Preemptif, kita harus mengedukasi seluruh masyarakat agar masyarakat memahami apa dampak buruknya, sehingga timbullah antibody ataupun anti dalam setiap individu untuk mengatakan tidak terhadap narkoba. Nah, ini yang kita harapkan. Sebab ketika masyarakat itu sendiri sudah memahami dampak buruk daripada narkotika dan obat-obatan ini, maka secara otomatis secara individu tidak akan pernah mau mencoba narkotika dan obat-obatan itu. Itu langkah preemptif kita. Dan kita sudah melakukan langkah-langkah, kita go to school. Kita talk show ke masing-masing sekolah yang ada di Serang. Sesuai dengan program rencana kerja kita dari BNNP Banten. Kita juga go to kampus. Kita juga masuk pada lingkungan kampus. Juga masuk pada lingkungan komunitas-komunitas remaja maupun lembaga-lembaga swadaya masyarakat. Kita menyampaikan dampak buruk itu sehingga seluruh masyarakat itu memahami betul dampak buruk daripada narkotika dan obat-obatan itu. Itu tindakan yang kita lakukan untuk menekan berkembangnya. Nah, Bang, kalau kembali ke topik awal tentang balai rehabilitasi ini, tentu dia masuk pada persoalan pengobatan atau pasca pencegahan, Bang. Ya? Nah, kemudian apakah memang setiap provinsi harus punya itu? Idealnya begitu. Karena korban penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan ada di setiap provinsi, bahkan sampai ke desa. Dan 43.000 korban yang terpapar ini di kalangan anak muda, Bang? Iya. Yang mendominasi adalah generasi produktif. Oke, Bang, kalau balai rehabilitasi ini provinsi mana yang sudah punya dan berjalan? Oh, sudah ada beberapa provinsi, seperti contohnya Lampung. Di Lampung ada balai rehabilitasi besarnya, Sulawesi Selatan ada, di Sumatera Utara juga ada. Nah, ketiadaan Banten terhadap balai ini, apakah kemudian saat ini posisinya didiamkan atau dialihkan kepada balai lain? Ya, kita berusaha semaksimal mungkin. Yang kita lakukan rehabilitasi ini kan ada dua, satu rehabilitasi sosial dan satu rehabilitasi medis. Nah, ketika dia lakukan rehabilitasi yang tentunya akan menggunakan balai rehabilitasi, karena kita tidak memiliki balai rehabilitasi, kita akan rekomendasikan ke balai rehabilitasi besar BNNRI. Atau kita menitipkan ke balai rehabilitasi provinsi yang terdekat seperti Lampung. Selama ini ke Lampung, Bang? Ya. Oke. Nah, kemudian, Bang, target BNN Banten sendiri memiliki balai ini sejak 2019 lalu, Bang? Sebenarnya tidak demikian. Balai rehabilitasi ini kan membutuhkan persiapan-persiapan tentunya, baik lahan maupun bangunannya, fisiknya. Nah, kebetulan Banten pada tahun 2015, ada seorang tokoh masyarakat menyerahkan sebidang tanah. Jumlah tanah tersebut kurang lebih sekitar 60.850 meter. 6 hektar 850 meter persegi. Posisi tanah ini adalah di Provinsi Banten, Kota Serang, yaitu di Padarincang. Nah, ketika saya menjabat sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Banten, saya melihat ada masyarakat yang menyerahkan sebidang tanah untuk fasilitas mendirikan balai rehabilitasi. Nah, tentunya keberadaan kita pemerintah, khususnya BNNRI dan terkhusus BNN Banten, itu menyambut baik dengan adanya partisipasi masyarakat ini. Nah, saya menanyakan itu, ternyata tanah itu sudah diserahkan pada tahun 2015. Diserahkan ke BNNP Banten. Nah, ini waktu yang cukup panjang. Ternyata Kepala BNNP sebelum saya sudah merencanakan untuk membangun ini.
Bahkan sudah kita buatkan master plan-nya. Nah, terkait anggaran, BNN RI kan tidak memiliki anggaran bangunan ini. Nah, oleh karena itu saya pertama masuk ke BNNP Banten, menjabat di BNNP Banten. Saya bersilaturahmi kepada pimpinan daerah, yaitu Bapak Gubernur. Terus Bang? Nah, saya dengan semangatnya saya menyampaikan kepada Bapak Gubernur terkait dengan rencana-rencana program selama saya menjabat di sini. Nah, saya melihat ada peluang adanya lahan yang diserahkan kepada BNNP. Nah, saya berdiskusi dengan gubernur ketika itu. Pertama saya menghadap beliau, berkoordinasi dengan beliau. Beliau ya menyambut kedatangan saya. Terkait dengan balai rehabilitasi ini, pertama kali saya berjumpa dengan beliau silaturahmi, beliau mengatakan ya nanti kita bahas. Berjalan waktu kurang lebih setahun, tidak ada perkembangan. Setahun Bang? Hampir setahun tidak ada perkembangan. Saya kembali bersilaturahmi untuk bagaimana tindak lanjut daripada lahan yang diserahkan oleh masyarakat ini. Saya bertanya kembali, bersilaturahmi kepada Pak Gubernur. Pak Gubernur mengatakan, Pak Kepala, saya juga sudah menyiapkan lahan. Kalau tidak salah waktu itu disampaikan beliau sekitar 20 hektar ya. Untuk membuat rumah sakit ketergantungan obat. Nah, di sana nanti kita akan bikin balai rehabilitasi ini. Itu penyampaian beliau. Nah, saya dengan senang hati. Saya tidak melihat lahan itu yang diserahkan masyarakat atau tidak. Saya ingin bagaimana masyarakat yang terpapar 43 orang ini mau kita selamatkan. 43.000 orang ini mau kita selamatkan. Persoalannya 43.000 orang ini mau kita kemanakan? Nah, dari proses itu Abang merasa dibohongi oleh gubernur? Tidak, sebenarnya tidak ada janji beliau untuk mengatakan ya nanti saya akan bangun begini tahun sekian. Tidak, secara formal tidak, beliau tidak mengatakan demikian. Tapi secara tersirat saya berharap ada harapan, ya, ada hope, pengharapan. Harapannya semakin cerah atau meredup? Saya melihat kemarin terakhir saya bertemu kembali sama beliau ketika ada kegiatan di Polda. Kita melaksanakan launching Kampung Tangguh. Kampung Tangguh ini juga berbasis bebas narkoba di kampung itu. Nah, saya menyampaikan lagi yang ketiga kali apa rencana saya terkait dengan membangun balai rehabilitasi ini. Tentunya harapan saya tahun 2023 atau 2024 sudah bisa dianggarkan secara fisiknya. Nah, ketika saya sampaikan apa yang menjadi rencana saya, ketika saya diberi kesempatan untuk memberi kata sepatah dua patah kata waktu itu terkait dengan Kampung Bersinar, ya masyarakat peserta yang hadir sangat antusias, semua mengeplos, tepuk tangan untuk berarti ada harapan. Semua masyarakat juga berharap demikian. Karena yang mau kita selamatkan ini juga adalah masyarakat Banten tentunya, bukan masyarakat yang dari luar Banten. Nah, saat itu langsung dijawab oleh beliau karena beliau punya kesempatan juga waktu itu memberikan kata sambutan. Masih mengulangi lagi yang 20 hektar itu. Berarti belum beranjak. Belum ada perubahan. Ya itu. Selama saya di sini, saya menjabat kurang lebih sudah 1 tahun 8 bulan ya. 1 tahun 4 bulan. 1 tahun 4 bulan. Nah, saya melihat belum ada perkembangannya. Nah, jadi saya berpikir mudah-mudahan ini bisa terrealisasi. Baik itu lahan yang disediakan oleh masyarakat ataupun lahan yang memang pemerintah provinsi menyediakan. Yang pasti tujuannya adalah bagaimana kita menyelamatkan anak bangsa dari keterpurukan narkotika dan obat-obatan. Sebab narkotika ini mengancam kehidupan kita. Sahabat Banten Podcast, saya pikir kita pun berharap ini bisa terrealisasi. Karena jika dibandingkan dengan percepatan pembangunan
sport center begitu melaju pesat. Dan saya pikir hal yang mendasar justru harus balai ini yang lebih dulu. Setuju Bang? Setuju. Nah kemudian Bang, bicara tentang persoalan narkoba di Banten. Kenapa kok begitu masif Bang? Ini apa yang salah? Begini, kalau kita melihat dari sisi perspektif ekonomi, narkotika ini sudah dijadikan lahan bisnis oleh jaringan-jaringan. Karena narkotika ini nilainya cukup tinggi, cukup mahal. Ada nilai finansial yang tinggi di dalam. Oleh karena itu para jaringan ini apapun upayanya dia akan lakukan untuk meraup keuntungan itu. Oleh karena itu Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia yang baru ini, Pak Komjen Petrus, itu menggalakkan perang terhadap narkotika dan obat-obatan. War on drug. Jadi tidak ada ruang dan tempat untuk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika ini. Sehingga Kepala BNNRG komit dan memerintahkan kepada seluruh BNNP dan BNNK yang ada di Indonesia ini menyatakan perang terhadap narkotika dan obat-obatan. Kalau pada tingkat keluarga apa yang mestinya mereka pahami dan dijadikan benteng untuk tidak bisa ditembus? Nah, kita harapkan yang pertama adalah narkotika ini tidak ada katakan tidak ada suatu obat atau apapun untuk penangkalnya. Narkotika dan obat ini menyerang siapa saja bisa. Dia bisa menyerang siapa saja. Nah, oleh karena itu yang paling utama adalah iman kita. Bahwa barang narkotika dan obat-obatan ini tidak bermanfaat dari kehidupan kita. Barang ini adalah barang yang membahayakan kehidupan kita. Oleh karena itu masing-masing kita pribadi individu harus bisa berkomitmen untuk menyatakan tidak terhadap narkotika dan obat-obatan. Maka kita harapkan setiap keluarga ini menjadi pahlawan-pahlawan dalam keluarga itu sendiri. Untuk menyampaikan kepada keluarga kita masing-masing. Untuk tidak mengkonsumsi narkotika dan obat-obatan. Nah, ketika masyarakat sudah setiap inti keluarga menyatakan ini, maka keluarga itu akan terhindar. Jadi kita mencoba untuk membangun komitmen kepada setiap individu. Kita bangun. Saya setiap menyampaikan kampanye apapun itu bentuknya terhadap penyalahgunaan narkotika, saya selalu mengatakan, mari kita bangun komitmen untuk menyatakan tidak terhadap narkotika dan obat-obatan, untuk menyatakan perang terhadap narkoba. Bang, kembali ke topik awal. Dari data yang Abang berikan, 43.000 anak muda yang terpapar narkoba. Kalau balai ini berdiri, kapasitasnya bisa menampung berapa ratus, Bang? Ya, kita harapkan itu paling tidak karena lahannya cukup luas. Kalau provinsi ataupun pemerintah bisa membuat kapasitas yang cukup besar, ya tergantung dengan kemampuan pemerintah itu sendiri. Menyiapkan fasilitas itu. Saya tidak bisa memastikan. Tapi kalau melihat dari luas lahan ini cukup luas. Nah, selama ini dari 43.000 yang terpapar itu dikirim ke Lampung berapa banyak, Pak? Apa ke Lampung semua? Enggak, begini. Dari 43.000 ini kan itu bercampur. Ada pengguna, ya, pengguna itu ada yang adiktif, ada yang coba-coba, ada jaringan, ya, ada pedagang di dalam jaringan itu sendiri, ada sebagai kurir dan segala macam. Jadi 43.000 ini data yang termasuk dalam jaringan dan yang terpapar. Nah, kita melakukan rehabilitasi ini terhadap para penyalahguna yang dianggap korban, yang dinyatakan korban. Nah, korban ini adalah orang yang melakukan penyalahgunaan yang di luar daripada jaringan narkotika dan obat-obatan. Ini yang perlu kita selamatkan, kita rehabilitasi. Karena tidak semua jaringan orang yang masuk dalam jaringan narkoba itu juga terpapar narkoba. Karena ada juga bagian dari jaringan itu yang tidak menggunakan narkoba. Mereka hanya meraup keuntungan
ada nilai finansial yang di dalamnya. Jahat sekali mereka, Bang. Itu yang perlu kita basmi. Oleh karena itu, Bapak Kepala BNN RI mengatakan tidak ada ruang dan tempat serta waktu untuk para sindikat. Nah, kalau dalam proses rehab para korban ini biasanya memakan waktu berapa lama, Bang? Itu bervariatif. Tergantung hasil asesmennya, tergantung sejauh mana keterpaparannya adiktifnya dia. Jadi semakin berat dia, semakin lama dia menggunakan, semakin lama dia direhabilitasi. Karena dalam rehabilitasi itu rehabilitasi medis, ada secara medis, ada psikologinya, ya banyak tahapan-tahapan yang harus di. Nah, kemudian jika, Bang, balai rehabilitasi ini berdiri, supporting dari proses rehab ini sendiri apakah ditanggung oleh masing-masing keluarga atau menjadi kewajiban negara? Negara yang menyiapkan. Negara yang rehabilitasi itu gratis. Oke, dari APBN atau dari APBD? Ada APBN, ada APBN, ada APBD. Dan itu sudah teralokasikan, Bang, ya, kalau lihat. Oh, sampai sekarang belum, karena kita tidak punya balai. Tapi ketika ada balai, insya Allah teralokasi. Itu pasti kita anggarkan, kita masukkan dalam anggaran alokasi rehabilitasi. Oke, ini persoalannya kalau begitu pada persoalan pemahaman kepemimpinan yang ada, atau memang pada persoalan ketidakwaspadaan dari kepemimpinan yang ada? Kalau kewaspadaan itu sudah pasti, kita setiap pemimpin harus waspada. Nah, kalau Bapak, kalau Abang melihat kepala daerah kita? Ya, saya tidak bisa berkomentar. Biarkanlah masyarakat yang menilai itu. Yang pasti, saya sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Banten berupaya bagaimana menyelamatkan anak bangsa dari keterpurukan narkotika dan obat. Tentunya masyarakat Banten khususnya 8 kabupaten kota. Ya, kalau mau bicara tentang keberadaan saya sendiri bukan masyarakat Banten. Saya sendiri orang Sumatera. Tetapi karena saya bertugas ini, saya punya tanggung jawab. Saya melihat bahaya narkotika dan obat-obatan ini sudah mengancam. Oleh karena itu kita harus selamatkan anak bangsa ini. Bang, dari 8 kabupaten kota mana yang zona merah atau? Zona merahnya kalau 8 kabupaten kota ini ada Tangerang Selatan, kemudian Cilegon, ya, Tangerang Kabupaten, termasuk Banten, Serang sendiri. Serang, kota Serang. Ya. Kemudian daerah Cilegon. Itu udah masuk dalam zona yang merah. Mengkhawatirkan. Ya, mengkhawatirkan. Nah, untuk kabupaten kota lain dianggap zona yang masih aman atau juga punya potensi besar? Berpotensi. Banten berpotensi karena Banten merupakan entry point masuknya narkotika sebagai lintasan. Karena Banten memiliki bandara udara internasional, memiliki pelabuhan-pelabuhan, panjangnya garis pantai, tentunya yang dimanfaatkan oleh para sindikat untuk memasukkan barang-barang ini secara ilegal. Penyeludupan yang dilakukan, mereka akan melakukan secara diam-diam, dan Banten ini berpotensi besar, banyak sifot-sifot yang ilegal atau pelabuhan-pelabuhan tikus yang tentunya tidak bisa tercover oleh aparat pemerintah atau petugas karena Banten mempunyai pantai yang cukup panjang. Terus Bang, ngomong-ngomong, apakah benar isu persoalan narkoba ini bagian dari psy war yang dilakukan negara lain dalam rangka melemahkan? Kalau berbicara itu sih, saya pikir itu terlalu jauh kita bicarakan itu. Saya pikir yang paling penting bagaimana kita membangun imun pada diri kita individu masing-masing untuk menolak narkoba itu yang paling penting. Jadi terlepas daripada ini psy war apapun ceritanya, kalau kita sudah masing-masing individu mengatakan no to drug atau tidak terhadap narkoba, maka kita bisa selamatkan bangsa ini. Kembali ke persoalan balai, Bang. Jika ini tidak terrealisasi kembali dan Abang
selesai masa kepemimpinan di sini, apakah janji ini tetap ditagih? Saya pikir saya hanya menagih kepada Allah. Berdoa saja, ya, karena saya tidak punya kapasitas itu. Kalau apalagi saya sudah pensiun atau saya tidak bekerja atau menjabat di sini lagi. Saya berpikir kalau kita sebagai khususnya masyarakat Banten, kita sebagai katakanlah kita pemerintah lah, karena pemerintah ini diharapkan hadir di tengah-tengah masyarakat. Saya berpikir kalau kita konsep kita, mindset kita berpikir kita adalah pemerintah, tentunya kita harus care. Kita harus care terhadap. Artinya Abang ingin bilang dalam konteks balai ini pemerintah belum hadir. 2015 lahan sudah ada, sampai saat ini mungkin belum terprogram. Sejauh sepengamatan Abang, apa sih sebetulnya persoalannya? Ya, saya katakan kalau secara waktu saya berdiplomasi berbicara dengan Pak Gubernur, belum ada jawaban alasan apa. Alasannya cuma satu, kami juga sudah menyiapkan lahan untuk mendirikan rumah sakit ketergantungan obat dan nanti akan kita bangun juga di sana balai rehabilitasi. Ya, hanya itu janji beliau. Nah, kalau saya berbicara dengan perwakilan rakyat ketika saya baru masuk di sini, pihak Dewan Perwakilan Rakyat mengatakan Dewan siap untuk mengajukan anggaran itu, membahas itu dalam panggar panitia penyediaan anggaran. Para Dewan siap. Ya, dan saya sudah juga bersilaturahmi dengan para kepala daerah 8 kabupaten kota ini, hampir ya, tidak semuanya saya bersilaturahmi, belum semuanya, tetapi sudah hampir mayoritas saya bertemu dan berbincang-bincang. Seluruh yang saya temui kepala daerah semua mensupport. Seluruhnya mensupport. Dan karena kepala daerah ini merasa ada masyarakat yang terpapar yang harus diselamatkan. Berarti kepala daerah itu kan Bang, dia memperhatikan itu. Untuk kebutuhan pembangunan balai butuh berapa sih sebenarnya dananya, Bang? Dalam prediksi Abang? Kalau itu harus dinas konstruksi lah yang bisa memprediksi harga ya. Estimasi harga. Kalau itu saya nilai saya tidak bisa prediksi, tidak bisa menuangkan itu. Abang berpandangan sebetulnya provinsi ini layak untuk membangun itu. Layak, sangat layak. Dan mampu. Mampu, pasti mampu. Jika melihat bagaimana infrastruktur lain. Bukan melihat infrastrukturnya, bagaimana melihat jumlah yang terpapar ini. Ini menjadi prioritas kalau menurut saya. Ya. Harusnya menjadi prioritas. Karena 43.000 orang ini akan berdampak kepada yang lain, masyarakat yang lain. Abang melihat dampak apa dari ketiadaan balai ini dengan banyaknya korban yang terpapar saat ini? Yang pasti kita tidak bisa menampung para korban penyalahgunaan. Dan katakanlah kalau individu per individu atau keluarga tidak mampu, karena biaya rehabilitasi cukup juga besar. Oke. Bang, terakhir, makasih nih. Kita udah banyak dapat pencerahan betapa pentingnya pembangunan balai rehabilitasi ini. Bang, kasih kita tips, pesan buat masyarakat di Banten. Oke. Supaya terhindar dari jahanam yang satu ini. Itu saya setuju. Kepada masyarakat Banten, saya sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Banten, tentunya menyampaikan satu pesan kepada para generasi milenial dan seluruh masyarakat Banten. Mari kita perangi narkotika dan obat-obatan. War on drug. Hiduplah sehat dan terhormat tanpa narkoba. Mari kita membangun komitmen untuk mengatakan tidak terhadap narkotika dan obat-obatan. Sebab narkotika dan obat-obatan mengancam kehidupan setiap manusia. War on drug. Mari kita lawan narkoba. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bang.